Assalamualaikum, selamat siang Pak Sugono. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Pak Ugi. Gimana nih kabarnya Pak Sugono? Alhamdulillah baik-baik saja. Meskipun lagi kecewa Pak Ugi. Kecewa kenapa nih Pak Sugono? Iya ini Pak Ugi. Tadi saya dipanggil oleh kepala sekolah. Ya. Kemudian saya ditegur oleh kepala sekolah. Oh, seperti itu. Lantas, apa yang bisa saya bantu Pak Sugono? Dan apa yang ingin Bapak capai dari perbincangan kali ini, Pak? Iya tadi tuh saya ditegur oleh kepala sekolah. Gara-gara kepala sekolah tadi itu ada laporan dari pengawas. Ya, Nah, ketika saya lagi supervisi di kelas, ketika saya lagi di supervisi di kelas pada saat jam mengajar mata pelajaran bioteknologi, saya tidak menggunakan buku teks. Nah, itu dianggap oleh pengawas itu ada kekeliruan dan saya disindir oleh Bapak Kepala Sekolah. oh seperti itu. Kok bisa ya, Pak ya? Lalu apa yang membuat Bapak dapat Iya, teguran saya juga, dari pengawas? saya juga nggak habis pikir gitu. Padahal sih eh, saya mengajar itu sudah sesuai dengan kurikulum, Pak Ugi. Hmm, oh, Tapi kenapa masih ditegur gitu? Masih disalahkan ya gara-gara tidak menguteks. oh, seperti itu. Selama ini apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar, Nah, Pak? iya, padahal saya itu sudah mengikuti kurikulum yang ada di dalam kurikulum 2013 yang sudah menggunakan bahan ajar, sudah menggunakan model pembelajaran, kemudian sudah menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan saintifik. Tapi hanya karena tidak menggunakan buku tes, karena pengawas itu merasa tersinggung gitu sehingga melaporkan ke sekolah. Ya akhirnya saya yang ditegur gitu Pak. Hmm, sebetulnya sudah bagus, Pak, kalau Bapak menggunakan seperti itu, ya. Tapi ingat, Pak, kita ketahui karakter siswa itu berbeda-beda dan cara belajar pun berbeda, ya. Nah, gimana Pak Ugi? Jadi apa nih yang ingin Bapak Tetapi setelah gimana Pak ya Ugi? setelah terjadi kejadian seperti ini, apa tindak Halo, lanjut Bapak untuk dalam gimana Pak Ugi? dalam pembelajaran selanjutnya? Ya, halo, kedengaran nggak? Iya, Nah, tapi iya, tapi setelah saya eh, renungkan, ternyata saya juga keliru gitu. Harusnya memang saya itu pada saat mengajar harusnya membawa buku teks gitu. Tidak hanya saya yang membawa buku teks, tapi juga siswa membawa buku teks, di mana buku teks itu ya bisa digunakan untuk literasi baca siswa, sehingga siswa mudah mempelajari apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Makanya ke depan saya inginnya nanti pembelajaran saya juga menggunakan buku teks dengan cara memanfaatkan buku teks yang ada di perpustakaan sehingga bisa digunakan oleh siswa untuk literasi pada saat kegiatan belajar mengajar. Itu rencana sayanya Pak Ugi. oh begitu ya, Pak. Jika saya dapat simpulkan, yang membuat Bapak merasa sedih, tidak nyaman, adalah pada saat supervisi. Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian pada saat pengawas mengingatkan Bapak sehingga pengawas merasa tersinggung.
lalu Gimana Pak Ugi? menyampaikan, ya Pak, eh, kalau menurut saya masalah ini Bapak dapat refleksikan dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah atau Bapak pengawas, Bapak bisa menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Jadi seperti itu Pak. Ya, Terus dari ya. yang sudah Bapak sampaikan Suaranya tadi, terputus-putus ya Pak Ugi. Ya, iya itu. Ya. apa Ya, rencana Bapak ke depannya nih? selain itu juga saya, iya, ya saya ingin memperbaiki sistem pembelajaran saya, gitu ya, dari yang pembelajaran yang itu hanya berpusat kepada guru, tapi saya ingin pembelajaran yang berpusat kepada siswa, ya sehingga siswa lebih memahami, ya sehingga tentang kebutuhan belajar mereka gitu, ya itu yang kedua. Kemudian setiap kali yang ketiga mungkin saya ingin merefleksikan diri, ya setiap kali pembelajaran ke siswa dengan cara mungkin saya ketika di akhir pembelajaran menanyakan secara langsung kuesioner gitu Pak. Oh iya. Nah, itu sangat bagus, Pak. Berarti Kira-kira gimana Pak Ugi? ya itu sangat bagus. Mudah-mudahan komitmen apa yang akan Bapak lakukan setelah Ya, berjalan rencana itu, Pak? ya. Jadi komitmen saya untuk tindak lanjuti dari yang saya sampaikan tadi, itu saya berkomitmen bagaimana saya sebagai guru ini bisa menjadi fasilitator bagi anak-anak untuk bisa menumbuh kembangkan bakat dan prestasi mereka gitu. Jadi salah satunya tadi memberikan bahan ajar yang lengkap seperti buku tes pelajaran, kemudian LKPD, kemudian model-model pelajaran, dan hingga nanti setiap kebutuhan anak itu akan bisa terpenuhi karena saya yakin anak memiliki keragaman yang berbeda-beda gitu. Jadi komitmen saya itu bagaimana mengembangkan dirinya sesuai dengan kodratnya sebagai anak. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Begitu Pak Ugi. Ya, dukungan yang saya butuhkan untuk mengembangkan program tersebut yaitu terutama dari murid itu sendiri sebagai subjek pembelajaran supaya murid itu memiliki fun dan inovasi dalam prestasi. Kemudian yang kedua mungkin dukungan dari rekan-rekan guru sejawat dengan cara membantu dia berdiskusi supaya bisa meningkatkan kompetensi belajar. Dan yang ketiga mungkin dukungannya dari kepala. Pak Sugononya keluar lagi ya Bu Nena? Iya, kayaknya terpental, Pak. Hmm. Apa kita ulangi lagi berdua Bu Nena? Apa gimana nih? Gimana nih enak lanjutnya?
Bu Cucu, punten. Ini Pak Sugono-nya keluar lagi. Terpental. Bu Nina dengar nggak suara saya? Dengar, ada suaranya. Terus gimana Bu enaknya? Pak Sugono, Bilang dulu ke Ibu Cucu kalau mau diulang. Bu Cucu, punten. Bu Cucu. Ibu. Ibu Cucu. Kayaknya nggak kedengaran Bu Cucunya. Ibu, mohon maaf Bu. Ibu Cucu. Bu, Iya Bu, ya itu udah. sok Pak Gono ngomong. Pak Sugiono. Ibu Cucu, punten. Ini Bu Pak Nena ya? Sugono ya keluar. Yang, Iya. yang manggil Bu Nena? Iya Ibu, ini kelompok B. Bu Nena manggil, ya kenapa? Ini Pak Sugono keluar lagi Ibu. Gimana ya? Harus sabar, ditunggu aja. Oh gitu, iya iya. Apa? Tiba-tiba keluar ya? Iya. Nah itu udah masuk lagi. Yang satu rumput Pak ya. Nah, masuk lagi tuh. Iya, Iya. betul. Pak Sugono semangatnya. Biasanya kan itu juga sering. Ya Pak Sugono, terpental lagi Pak. Bu, maaf ya Bu, posisi lagi di jalan nih Bu. Ya Pak Iya. Sugono gimana nih? Punten. Kita lanjut lagi nih. Enggak pagi, lanjutkan. Oke siap. Silakan. Iya. Tadi sampai Bapak menjelaskan komit. Maaf ya Pak. Ya, oke. Tadi Bapak dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut, Pak? Ya. Ya, Pak Sugono, dengar nggak suara saya? Dengar nggak suara Gimana saya? Pak? Iya, gimana? Ya terputus-putus Pak. Ya, dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut, Pak? Iya. Ya, yang dibutuhkan saya untuk mengatasi tadi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, yaitu menggunakan buku tes. Mungkin saya harus berkoordinasi dengan perpustakaan untuk bisa memberikan anak ya dengan satu siswa satu buku gitu ya. Jadi nanti mereka bisa melakukan literasi dalam pembelajaran ya pada saat materi yang saya sampaikan, sehingga memudahkan siswa untuk lebih memahami pengetahuan. Itu Pak yang dibutuhkan. Oke Pak, itu ide bagus sekali ya Pak ya. Semoga masalahnya cepat terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan hati yang tenang dan nyaman ya Pak ya. 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 Insya Allah Pak, insya Allah. Pasti bisa, pasti insya Allah bisa melaksanakan. Ya, amin. Ya sudah ya Pak Sugono, saya mau masuk kelas dulu karena ada jam selanjutnya.
Iya Pak, pasti apa yang Bapak sampaikan itu sangat bermanfaat sekali bagi saya sesama rekan sejawat yang bisa saling melakukan kolaborasi. Jadi, terima kasih sekali ya Pak. Silakan mangga dilanjut untuk ngajar. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Saya nih pengamatan ya. Ya Bu, Iya, mangga. bisa langsung Bu Nena. Baik, akan saya sampaikan dari apa yang saya sudah amati tentang praktek coaching pada model Tirta ini ya. Yang pertama sebenarnya tujuannya sudah jelas ya. Coach sudah menyampaikan tujuannya mengapa dia ingin bercerita, sudah mengeluarkan masalahnya gitu dengan coach. Kemudian coach juga menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada potensi coach. Sehingga coach itu lebih terbuka dan merasa nyaman gitu ketika ada seseorang yang bisa membantunya mengarahkan untuk mencapai solusinya tersebut. Kemudian dari rencana yang sudah dilakukan oleh coach ini sudah bagus sekali ya, sudah ada rencananya, kemudian juga disebutkan oleh coach dan dia pun sudah mampu menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir itu coach ini sudah coach dan coach sama-sama memberikan pertanyaan dan umpan balik bahwa ada tanggung jawab yang harus dilakukan dan bentuk komitmen seperti apa yang ingin dijalankan. Cuman mungkin masalahnya kendalanya di ini ya, di apa namanya jaringan internet, tapi secara keseluruhan itu sudah bagus semua. Cuman tadi karena masuk keluar, jadi saya nggak bisa mendengar dengan jelas. Apa ya? Percakapannya kurang begitu jelas gitu. Ini maksudnya kemana ya? Ini maksudnya kemana? Tapi keseluruhan sudah bagus. Terima kasih. Mungkin itu saja dari pengamat sebagai praktek coaching kali ini.